Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Puja puji kita syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat yang umur, nikmat iman dan Islam, terutama nikmat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa terlimpah tercurah ke junjungan alam yang Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita Al-Wali Ahmad bin Usman bin Yahya beserta keluarga. Semoga Allah memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, memudahkan segala urusannya, agar terus bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah semuanya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Baik, sebelum sambil menunggu jamaah yang dari Pulau Gede, buka halaman 145. Jadi akan saya bagikan ijazah ya, ijazah tata cara membaca Bismillah. Ini tentunya sesuai anjuran dari Imam Abdullah Al-Haddad Syarifur Ratib ini sendiri. Dan ini bisa kita amalkan. Halaman 145. Sudah ketemu halamannya? Satu begini tuh, gimana? Begini terus begini, 145. Sudah. Ini sebenarnya amalan di Ratib ini banyak. Tapi kalau dikasihin, ujung-ujungnya ada yang ngamalin Pak. Kebanyakan amalan ini dulu ingat satu-satu ya, satu-satu. Sedikit-sedikit ya amalin. Apalagi ya urusan masalah mulus ada. Banyak. Cuma sabar Pak. Sudah ketemu semuanya ya, 145. Paling bawah itu ada di dalam buruk kalimat wasiyah. Ya, paling bawah. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Wasiyatun, sebuah wasiat, sebuah pesan dari Imam Abdullah Al-Haddad. Idza qara'ta, apabila kamu membaca Fatihatul Kitabi, surah Al-Fatihah, fasil, maka sambung bacanya, wasalkan bacaannya. Bacaan apa? Basmalah, bacaan bismillahnya, ma'aha dengan bismillah, dengan alhamdulillah, fi nafasin wahidin, dengan satu nafas, min ghairi qat'in, tanpa putus. Jadi kita dipesan oleh beliau membaca surah Al-Fatihah itu sambungkan antara bismillah dengan alhamdulillah. Sambungin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Praktek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini mau sholat fardu ke, mau sholat sunnah ke, praktek. Ini biasanya kita praktekin di bulan puasa, yaitu kamu jadi imam raweh, wah, dan itu pun nggak tahu khasiatnya, fadilahnya apa. Jadi ini betul-betul amal. Ini faedahnya nanti saya sebutin. Faedahnya ini luar biasa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mau tawasul kayak pokoknya baca pakai. Ingat ya. Terutama di sholat deh. Terutama di sholat. Iya. Ingat ini. Kalau nggak diamalkan ini hilang. Fa inni, sesungguhnya aku billahil azim, bersumpah dengan nama Allah yang Maha Agung. Laqad haddatsani Abul Hasan Ali bin Abil Fatah, telah meriwayatkan kepadaku siapa Abul Hasan Ali bin Abil Fatah, al-ma'rufi waliduhu bil Kanari at-Tayyib, yang terkenal dengan nama orang tuanya Al-Kanari at-Tayyib.
bimadinatil Mausil sanata 61 bimanzili wa qala billahil azim, aku bersumpah dengan nama Allah yang Maha Agung, laqad sami'tu syaikhana Abul Qasim Abdullah bin Ahmad bin Abdul Qahir At-Tusi Al-Khatibi yaqulu billahil azim, laqad sami'tu walidi Ahmad yaqulu billahil azim, laqad sami'tu al-Mubarak ibn Ahmad bin Muhammad An-Nisaburi Al-Bakri yaqulu billahil azim, laqad sami'tu min lafzi Abi Bakr Al-Fadl bin Muhammad Al-Katibi Al-Harawi wa qala wa billahil azim, laqad hadatsana Abu Bakr bin Muhammad Asy-Syafi'i min lafzi wa qala billahil azim, laqad hadatsani Abdullah Al-Ma'ruf bi Abi Nasr As-Sarakhsi wa qala billahil azim, laqad hadatsani Abu Bakar bin Muhammad bin Al-Fadl wa qala billahil azim, laqad hadatsani Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Yahya Al-Warraq Al-Faqih wa qala billahil azim, laqad hadatsani Muhammad bin Yunus Al-Tawil Al-Faqih wa qala billahil azim, laqad hadatsani Muhammad ibn Al-Hasan Al-Alawi Az-Zahid wa qala billahil azim, laqad hadatsani Haushab bin Isa wa qala billahil azim, laqad hadatsani Abu Bakar Ar-Raji'i wa qala billahil azim, laqad hadatsani Ammar bin Musa Al-Barmaki wa qala billahil azim, laqad hadatsani Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa qala billahil azim, laqad hadatsani Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa qala billahil azim, laqad hadatsani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa qala billahil azim, laqad hadatsani Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam taslima wa qala billahil azim, laqad hadatsani Jibril alaihi salam wa qala billahil azim, laqad hadatsani Mikail alaihi salam wa qala billahil azim, laqad hadatsani Israfil alaihi salam wa qala Allah ta'ala ya Israfil bi'izzati wa jalali wa wujudi wa qarami man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitabi marratan wahidah ishhadu alayya anni qad ghafartu lahu wa qabiltu minhu al-hasanat wa tajawaztu 'ani sayyi'at wa la ahriqu lisanahu bin nar wa ajuruhu min 'adzabil qabr wa 'adzabin nar wa 'adzabil qiyamah wal qaza'il akbar wa yalqani qabla al-anbiya'i wal awliya'i ajma'in. Ajas cukup. Alhamdulillah. Ini sanad mata rantai ijazahnya begitu. Terus sampai ke malaikat Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah berfirman, ya Israfil, wahai Israfil, bi'izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, wa wujudi wa karami, dan demi kedermawanan dan kemuliaanku, kata Allah. Man qara'a bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim muttasilatan, nyambung, muttasil nyambung, bi fatihatil kitabi, dengan Fatihah, marratan wahidah, dia membacanya sekali, ishhadu, saksikan oleh kalian para malaikatku semua, ishhadu alayya, saksikan bahwasanya aku qad ghafartu lahu, aku ampuni dosa orang yang membacanya, wa qabiltu minhul hasanat, aku terima seluruh kebaikannya, wa tajawaztu 'ani sayyi'at, aku ampuni semua dosanya, wa la ahriqu lisanahu bin nar, aku haramkan lisannya tersentuh api neraka, wa ajuruhu min 'adzabil qabri, aku selamatkan dia dari azab kubur, wa 'adzabin nar, aku selamatkan dia dari azab neraka, wa 'adzabil qiyamah, dan aku selamatkan dia dari azab kiamat, wal faza'il akbar, dan aku selamatkan dia dari hari huru-hara nanti di hari kiamat, wa yalqani, dan orang yang membaca bismillah dengan muttasil langsung dengan Al-Fatihah akan berjumpa denganku qoblal anbiya, sebelum para nabi, wal auliya, sebelum para wali. Insyaallah. Ini ke faedahnya sangat luar biasa. Jadi sudah bisa kita amalkan. Ya, ingat cara baca gimana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu ya. Ya, alhamdulillah tidak perlu baru, siapa kasih yang lain dikit-dikit nanti. Salah. Ujungnya rakit enggak baca dibaca begini. Kita begitu biasanya. Jadi begitu melihat yang baru, lupa yang lama. Padahal inti semua itu ada di mana? Bisa Al-Fatihah ada ya? Artinya bagaimana ketika kita membaca Bismillah, membaca Al-Fatihah dalam khotib ini, caranya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung aja normal. Ar-Rahmanirrahim. Normal.
Paham ya? Alhamdulillah. Yang dari ujung sampai kelihatan? Alhamdulillah. Ini maju ke depan. Ayo, biar ngumpul di dalam ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Ya, sudah. Halaman berapa? Sekarang 178. Enak kalau ada kitabnya. Halaman berapa? Halaman 178. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu. Jadi berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris dari atas. 10 dari atas ada kalimat wa anhu. Ayo, ketemu ya? Boleh. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum an wasiyati Nuhin ibnahu, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian apa wasiat Nabi Nuh ke anaknya? Hina hadarahul maut, ketika Nabi Nuh menjelang ajalnya. Dikasih kasih itu isyarat. Dari mana? Ini. Ada apa-apa ya? Wah, takut sama Kang Yusuf begitu ya. Belum ada apa-apain udah berhenti. Jadi Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, maukah kalian aku beri kabar apa wasiat Nabi Nuh kepada anaknya ketika Nabi Nuh menjelang ajalnya? Faqala, kemudian Rasulullah melanjutkan, faqala, Nabi Nuh mengatakan, wasiat Nabi Nuh kepada anaknya adalah, inni wahibun laka arba'a kalimatin. Wahai anak-anakku, aku wasiatkan kepada kalian arba'a kalimatin, 4 kalimat. Bihinna qiyamus samawati wal ard, yang mana dengan 4 kalimat tersebut tegaknya langit dan bumi. Wa hunna awwalu kalimatin dukhulin 'ala Allah, yang mana 4 kalimat tersebut adalah kalimat pertama yang masuk ke sisi Allah. Wa akhiru kalimatin khurujin min 'indih, dan keempat kalimat tersebut adalah kalimat terakhir yang keluar dari sisi Allah. Saya coba mahamin ini kalimat, Masya Allah lama. Berapa minggu saya cari apa maksudnya dari kalimat ini. 4 kalimat yang pertama kali masuk ke sisi Allah, yang pertama kali ngadep kepada Allah itu, menghadap Allah, adalah kalimat ini. Kalimat apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah ketemu jawabannya. Jadi kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini merupakan kalimat zikir yang pertama kali masuk ke sisi Allah. Kenapa? Kan zikir banyak. Ya, zikir
Banyak, ada la ilaha illallah, ada Allah, ada subhanallah doang, ada macam-macam ya zikir ya. Kenapa 4 kalimat ini yang paling pertama menghadap Allah, bukan yang lain? Nah, di sini dijelaskan karena keempat zikir tersebut merupakan ru'usul kalam wa umana'uhu wa muhaiminun ala sairil kalam. Karena keempat kalimat tersebut merupakan jenderalnya, penanggung jawabnya, serta menjadi komandan atas seluruh zikir yang ada. Masya Allah. Jadi kalimat al-baqiyatus shalihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini merupakan jenderalnya zikir. Ya, ini jenderalnya zikir. Ini jagoannya. Maka sangat wajar kalau kalimat zikir inilah yang pertama kali nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pimpinannya. Kalau satu negara, taruhlah Indonesia, terjadi huru-hara, kerusuhan di mana-mana, Bapak Jokowi manggil siapa? Menhan, Menteri Pertahanan, betul? Ketika nanti ada huru-hara di hari kiamat nanti, ini tampil nih, Menhan, mana Menhan? Siapa yang datang? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini Menhannya. Hadir ya Allah. Itu urusin. Orang-orang yang nanti aku hisab kata Allah, urusin. Kan dia jenderal. Kamu lindungi siapa yang ingin kamu lindungi. Itu tuh, Masya Allah, luar biasa. Ya, wa akhir itu namanya kalimat pertama yang masuk menghadap Allah. Kenapa? Sebab pimpinannya di mana-mana kalau ada kejadian apa-apa di kantor kayak di mana kayak pasti yang dipanggil siapa? Pasti pimpinan, nggak mungkin karyawan. Nggak mungkin kita dipanggil Pak Jokowi, nggak mungkin. Pimpinan-pimpinan khusus yang dipanggil oleh atasan. Gitu. Itu maksudnya. Kemudian wa akhiru kalimatin khurujin min indi. Ini kalimat yang terakhir keluar dari sisi Allah. Saya mau tanya, kalau di film jagoan itu keluarnya depanan belakangan? Jagoan. Belakangan lah, kalau jagoan keluar duluan gak seru filmnya. Masa udah belum apa-apa jagoannya udah datang, ya nggak? Menonton apaan kita? Kan Barry Prima tuh udah genting, baru datang Barry Prima kan gitu. Ini yang namanya jagoan. Ketika nanti kita nih udah kebingungan, dihisap udah jelek semua. Kan kemarin kan udah kita bahas. Mu'aqibat wa mujannabat. Ini dia akan menghalangi kan? Kata ingat enggak bulan yang lalu? Bacaan subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ini menjadi benteng kan? Dari jilatan api neraka. Ketika ini antara kita dengan neraka udah deket, datang dia ngalangin. Tuh jagoan gitu. Bukan di depan, tapi di mana? Di belakang. Gitu ya Mas Ali ya? Paham Mas Ali? Masya Allah Mas Ali. Setahun kita nggak ketemu Mas Ali. Iya udah tahun 2021 nih. Gitu. Nah ini wahai para pemimpin, tirulah karakter al-baqiyatus sholihat. Tiru para pemimpin tuh. Kalian nih pemimpin itu bukan hanya presiden. Kalian mempunyai bawahan, berarti kalian adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu kudu begitu. Kalau rakyat susah, rakyat tertimpa masalah itu, yang pertama kali maju ya pemimpin yang ngerasain susah itu. Itu ya. Dan pemimpin yang baik, dia tidak akan pernah meninggalkan masyarakatnya sebelum selesai urusan rakyatnya. Itu pemimpin yang baik. Ini kan al-baqiyatus sholihat gitu tadi. Ketika ada masalah, dia yang pertama kali menghadap Allah. Saya yang jamin ya Allah, saya yang nanggung ya Allah. Dan dia kapan datangnya nanti? Belakangan kan? Gitu. Belakangan. Itu begitu pemimpin yang baik. Saya ulangi lagi. Jadi wasiat Nabi Nuh kepada anaknya adalah inni wahibun laka arba'a kalimatin. Aku wasiatkan kepada kamu 4 kalimat. Bihinna qiyamus samawati wal ar, yang mana dengan 4 kalimat tersebut tegaknya langit dan bumi. Wa hunna awwalu kalimatin dukhulin 'ala Allah. Keempat kalimat tersebut adalah kalimat yang pertama kali masuk menghadap Allah. Wa akhiru kalimatin khurujin min indih, dan keempat kalimat tersebut adalah kalimat yang terakhir yang keluar dari sisi Allah. Walau wuzinat bihinna a'malu bani Adam. Apabila keempat kalimat tersebut ditimbang dengan seluruh amal anak Adam, lawazanathunna, maka keempat kalimat tersebut lebih berat timbangannya. Bayangin, 4 kalimat ditimbang seluruh anak Adam. Lebih berat 4 kalimat ini. Fa'mal bihinna,
Ini bukan amalan sembarangan. Fa'mal bihinna, maka amalkan oleh kamu. Wastamsik, maka pegang erat-erat, istiqomah kamu membacanya hatta talqani, sehingga kamu mati menjumpai aku, kata Nabi Nuh. Antakula, keempat kalimat tersebut adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah kalimatnya. Walladzi nafsu Nuhin biyadih, demi jiwa Nuh yang berada dalam genggamannya. Lau annas samawati wal arda, jikalau langit dan bumi, wa ma fihinna, apa yang ada di dalam langit dan bumi, wa ma tahtahunna, apa yang ada di bawah langit dan bumi. Langit bumi gede kecil? Langit bumi gede kecil? Gede ya. Kata Nabi Nuh, seandainya langit dan bumi semua yang ada di dalamnya wuzina, ditimbang, bihaulail kalimati, dengan keempat kalimat tersebut, lawazanat hunna, empat kalimat tersebut lebih besar pahalanya dibandingkan isi langit dan bumi. Allah. Jadi jangan nyari amalan-amalan yang lain. Ini amalan tadi kan, ini amalan apanya ini? Jenderalnya. Jenderal udah kenal, ngapain hubungan lagi sama kopral? Paham? Kita udah kenal jenderal. Manfaatnya apa deket-deketin kopral? Nggak ada manfaat. Ini udah jenderal. Nah, ini bisa dicek masalah penjelasan ini dalam kitab Nawadirul Usul fi Ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam, 4 jilid, yang dikarang oleh Al-Hakim At-Tirmidzi, Muhammad bin Ali bin Hasan bin Bashar Abu Abdillah Al-Hakim At-Tirmidzi. Ini riwayatnya hadis siapa? Ada nggak di situ? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Ada. Oh, ada ya. Wa rawahu Abu Abdillahi Al-Hakim. Ya. Ada Imam Al-Hakim, hakim haknya panjang, hakimun, hakim. Itu Imam Al-Hakim. Itu masyhur, itu ahli hadis sangat terkenal. Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, kitab hadis khusus beliau namanya Al-Mustadrak lil Hakim. Nah, ini Abu Abdillah Al-Hakim, ya panjang itu, lihat. Ya, betul nggak? Hakim. Kalau yang ulama hadis yang masyhur itu hakim. Haknya panjang. Kali ini kan enggak, hakim. Ini beda lagi nih. Ini siapa sih? Saya nyari-nyari nih. Ini Imam Abdullah Al-Hakim ini siapa? Ini enggak masyhur ini. Ini enggak masyhur. Ini adalah sufi besar bermadhab Hanafi. Sufi tapi madhabnya, kalau kita Syafi'i. Beneran mana antara Hanafi dengan Syafi'i? Semuanya bener lah. Semuanya enggak. Kan itu semuanya imam Ahlus Sunnah. Jadi kan udah pernah saya sampaikan gini. Sesuatu yang besar itu jangan ditarik jadi kecil. Sesuatu yang besar itu jangan ditarik menjadi kecil. Kunut subuh itu biasanya punya siapa? NU kita bilang, bukan Syafi'i. Buat kunut ya NU tuh. Gitu ya. Tangannya begini. Oh, Muhammadiyah itu. Ente kenapa nggak mau sholat di situ? NU kunut, gitu kan. Ente kenapa nggak mau sholat di belakang? Tangannya begini gitu. Muhammadiyah. Itu sesuatu yang besar ditarik jadi kecil. Coba kalau bilangnya gini, kenapa itu subuh pakai kunut ya? Iya. Oh, berarti bukan NU, Syafi'i. Lah ketika disebut nama Syafi'i mau ngadu sama Imam Syafi'i. Berani ngadu. Ketika yang begini nih. Tadi siapa kata kita bilang? Muhammadiyah nih. Kalau kita kan Muhammad kita ya. Kalau dia kan Muhammadnya dia gitu. Muhammadiyah, Muhammad kita nih. Kan tangannya begini kan? Kita bilang Muhammadiyah. Jangan bilang Muhammadiyah. Madhabnya Muhammadiyah itu Imam Ahmad bin Hambali. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Ada yang berani? Ada yang hafal? Enggak, saya tes doa sapar aja dulu, doa sapar nih. Ayo doa sapar. Hafal enggak doa sapar? Teman saya dulu pernah jadi pembimbing, Mbak. Baru-baru jadi pembimbing kan doa sapar kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu. Subhanalladzi kan gitu. Dia grogi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah. Saya bilang ini kok saking groginya baru jadi pembimbing umroh. Allahu Akbar kabiro, bukan subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Bukan itu, bukan. Allahu Akbar kabiro. Jadi itu madhabnya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau hafal 1 juta hadis. Kita berapa hadis kita hafal? Doa makan doang itu juga. Yang enak-enak nih.
Nah, kita mau nyalain itu. Jadi kita mau nyalain tuh mikir. Nah, semuanya 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu saling berguru itu. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Imam Ahmad gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Malik dengan Imam Hanafi satu zaman. Nah, ini kita belajar tenggang rasa. Ada yang pernah umroh? Haji? Umroh ada? Ada ya? Perhatiin, sholatnya seragam nggak di waktu di Mekah atau di Madinah? Sholatnya seragam nggak? Beda-beda sholatnya. Ada yang Allahu Akbar. Kayak kita tuh, Allahu Akbar. Kan? Yang salah yang Allahu Akbar. Nah, gini salah. Sholat orang stres. Komentar nggak kita? Kita bilang begini, ya Allah ternyata sholat sini beda-beda ya. Tuh, timbul tasamuhnya, timbul tenggang rasanya, menghormatinya timbul tuh. Oh berarti Islam itu luas, Islam itu kaya. Di situ mah sadar dia. Ketika pulang umroh balik lagi ke sini, wah itu mah Muhammadiyah itu. Kan tadi dulu umroh pulang, waktu umroh udah Masya Allah nggak komentar tuh. Gitu. Jadi nggak ada ya, nggak ada. Semuanya 4 madhab gini mengatakan insohal hadis fahuwa mazhabi. Kalau kalian menemukan hadis yang sahih, itulah madhabku. Kalau kalian menemukan hadis yang sahih, itulah. Nah, cuman banyak orang yang kalau orang Betawi bilang kelancopan. Kelancopan apa? Kebablasan. Kan tadi kata imamnya semua kalau sahih itu hadis, itulah ada madhabku. Ini hadisnya sahih nih. Imam Syafi'i nggak ngerti hadis. Masya Allah. Imam Abu Hanifah nggak tahu ini hadis. Subhanallah. Itu kelancopan namanya, kebablasan. Siap. Dalil mereka apa? Karena kan saya kan tinggalnya di Mekah ya. Di Ummul Qura, gudangnya Wahabi. Syekh, antum kan Syafi'i ya, madhab fikihnya iya. Sehebat apapun Imam Syafi'i itu kalau ngafal 2 lembar dibuka nih gini, ini yang ditutup. Ini dihafal, takut ini kehafal. Jadi nih, ini kitab nih. Gini, kalau mau ngehafal itu ditutup sebelah. Takut ini kehafal juga, nggak tartil. Kita mau kita giniin juga nggak ngaruh. Ya nggak ada yang hafal. Beda. Tuh Imam Syafi'i itu. Bilang, Syekh. Kadang-kadang temen, Imam Syafi'i itu orang alim, luar biasa, dipuji dulu. Tapi biar bagaimanapun beliau adalah tetap manusia biasa. Punya salah, punya dosa. Jadi beliau kurang tepat dalam hal dalil ini. Gitu. Saya bilang, ini mantik nih, akal nih, nggak bisa pakai dalil nih. Saya bilang, ulangi lagi. Saya bilang, ulangi lagi. Imam Syafi'i itu alim, pinter, cerdas, segala macam. Tapi beliau tetap punya salah. Lah kalau sekelas Imam Syafi'i yang kealimannya diakui seluruh dunia masih salah. Lah apalagi ente. Saya bilang, yang ngakuin ilmu ente siapa coba? Ayo. Daripada ngikutin ente yang gak jelas, mendingan ngikutin Qaulnya Imam Syafi'i, ketahuan. Paham? Itu banyak tuh anak-anak muda tuh. Ya Allah. Gitu aja nih. Lah Imam Syafi'i masih salah. Imam sekelas Imam Syafi'i salah. Lah ente imam apa? Imam Tirmidzi? Apa imam apa? Imam Asyarifin nyanyi dangdut. Tepuguh Gitu. Ini wawasan. Jadi jangan anti kita. Jangan anti dengan mazhab lain. Semuanya ngerucutnya satu. Ke siapa? Ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi itu wasiat Nabi Nuh kepada anaknya. Tadi disuruh apa anaknya? Apa ini baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tuh, wasiat orang tua soleh sama anak itu tuh. Kalau kita apa? Kalau bapak meninggal itu kontrakan urusin tong. Ya, itu rokok jagain. Sawah urusin. Gitu kan itu? Utang bayarin. Bini bapak yang sebelah sono, wah ternyata ada juga. Ada posko 2. Ya, gitu kan Kang Chef, setelah meninggal baru ngomong dia. Tolong diurusin, bapak punya lagi. Nah itu beda kalau yang mesen orang soleh mah. Nah ini saya perhatikan, ini ada 3 tipe orang tua nih. Ada 3 tipe orang tua. Yang pertama ada tipe Belanwir. Tahu Belanwir? Pemadam kebakaran. Belanwir kan itu. Pemadam kebakaran itu perhatiin. Pemadam kebakaran di mana-mana datangnya pasti telat. Nggak ada yang standby Belanwir, ini rumah bakal kebakaran nih. Saya standby sini nggak bakal ada. Pasti begitu udah kebakaran ditelepon nyampe udah habis. Udah angus duluan gitu kan. Udah gede apinya. Nah ini banyak orang tua tipikal begini nih. Anaknya nongkrong di mana nggak diurusin. Anaknya main apa siapa nggak
Perhatiin, ketika masuk angin 9 bulan aja. Masuk angin 9 bulan bayangin. Berarti apa? Hamil, baru datang. Blanwir tuh. Telat, anak ente udah hamil. Kemarin kemana aja? Tidur. Anak kena narkoba baru gelabak-gerubuk, ya Allah perasaan anak saya baik. Di mana? Di rumah. Dikontrol nggak nongkrongnya? Ini kan banyak anak-anak geng motor. Coba geng motor kan anak-anak, ya Allah. Kita pites juga itu. Ya kalau kutu nih, lah. Karena kan mereka mabok dulu, makan obat dulu supaya berani itu kan. Itu bukan salah mereka, sebetulnya salah siapa? Nggak ngontrol. Begitu ditangkap polisi baru, ya Allah. Oh, tipe apa tuh orang tua begitu? Blanwir. Ini cuma contoh, ya cuma contoh. Ntar tukang Blanwir marah lagi. Yang kedua tipenya Polantas. Ini cuma contoh ya. Polisi lalu, dia lampu nih merah, kuning, hijau. Lampu merah kita terobos, diperiwitin nggak? Ditangkap nggak? Nah, pernah nggak lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan, pada polisi di stop. Pak, berhenti Pak. Loh Pak, saya lampu hijau loh baru jalan. Iya saya tahu. Saya mau ngucapin selamat Bapak tuh tertib taat aturan. Pernah nggak? Jadi kan yang diincar apanya doang? Salahnya doang kan? Berapa banyak dari kita yang ngincar anak kesalahannya doang? Anak salah dasar, anak salah dasar. Ketika anak berbuat baik, nggak pernah kita memuji kebaikan anak kita. Ini nih anak bapak nih, Masya Allah bacaan Qurannya. Ini loh anak bapak, Masya Allah ke masjidnya. Ini loh anak bapak, Masya Allah. Puji kalau memang baik. Kan kita mah begitu bader doang kita marahin. Prit, prit, prat. Begitu bener kok nggak pernah dipuji. Kita begitu nggak? Begini, jujur. Ini kita ngaji tasawuf ini. Kita begitu nggak? Rubah dari sekarang. Kalau memang salah, betulkan. Kalau memang baik, puji. Kasih reward, kasih penghargaan. Nih, Bapak punya hadiah nih ya buat kamu. Semoga kamu lebih bagus lagi. Gitu kudunya. Support. Wah, bahasa Inggris, Pak. Waduh, bahasa Inggris, support. Yang terakhir. Apa itu? Tipenya ini paling bagus, petani. Petani itu kalau mau nanam benih gitu, tanahnya sembarangan nggak? Dipilih lah. Tanahnya yang subur. Ketika udah ketemu tanah yang subur, benihnya sembarangan nggak? Enggak lah. Yang terbaik, bibit unggul. Begitu udah tanam udah dilepas gitu aja? Enggak lah. Dipelihara, disiram setiap hari, dipupuk setiap hari. Begitu udah tumbuh, dipager. Gitu kan? Begitu udah punya berbuah nih, kalau udah ada buahnya, itu buahnya diplastikin kan gitu. Supaya apa? Nggak ada yang sembarangan megang-megang gitu kan? Itu paling bagus tuh orang tua tuh begitu. Nyari bini jangan sembarangan tuh, tanahnya itu. Karena kalau istri kita bagus, nanti bibitnya jadi bibit unggul. Ketika nanti anak kita sudah lahir, dari kecil kita pupuk dengan agama, kita siram dengan rohani agama. Terus gede dikit kita pager akidahnya. Awas nak pergaulan, awas nak akidahmu, awas